Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang akan mempresentasikan materi tentang sejarah pendidikan pada masa Islam di Nusantara untuk memenuhi tugas mata kuliah sejarah pendidikan yang diampu oleh Bapak Hendra Rustantono MPD. Saya sebagai pemateri 1, saya Susilowati, dan Sumarti sebagai pemateri kedua. Langsung saja kita mulai presentasinya. Sejarah pendidikan pada masa Islam di Nusantara. Perkembangan lembaga pendidikan dan pengajaran di masjid-masjid kesultanan sangat ditentukan oleh dukungan penguasa. Sultan bukan saja mendanai kegiatan masjid, tetapi juga mendatangkan para ulama baik dari mancanegara, terutama Timur Tengah, maupun dari kalangan pribumi sendiri. Para ulama kemudian difungsikan sebagai pejabat-pejabat negara, bukan saja memberikan pengajaran agama Islam di masjid-masjid negara, tetapi juga di istana sultan. Para sultan dan pejabat tinggi rupanya juga menimba ilmu dari para ulama, seperti halnya yang terjadi di kerajaan Islam Samudra Pasai dan kerajaan Malaka. Ketika kerajaan Samudra Pasai mengalami kemunduran dalam bidang politik, tradisi keilmuannya tetap berlanjut. Samudra Pasai terus berfungsi sebagai pusat studi Islam di Nusantara. Namun ketika kerajaan Malaka telah masuk Islam, pusat studi keislaman tidak lagi dipegang oleh Samudra Pasai. Malaka kemudian juga berkembang sebagai pusat studi Islam di Asia Tenggara, bahkan mungkin dapat dikatakan berhasil menyainginya. Kemajuan ekonomi kerajaan Malaka telah mengundang banyak ulama dari mancanegara untuk berpartisipasi dengan lebih intensif dalam proses pendidikan dan pembelajaran agama Islam. Kerajaan Malaka dengan giat melaksanakan pengajian dan pendidikan Islam. Hal itu terbukti dengan berhasilnya kerajaan ini dalam waktu singkat melakukan perubahan sikap dan konsepsi masyarakat terhadap agama, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan. Proses pendidikan dan pengakaran itu sebagian berlangsung di kerajaan. Perpustakaan sudah tersedia di istana dan difungsikan sebagai pusat penyalinan kitab-kitab dan penerjemahannya dari bahasa Arab ke bahasa Melayu. Karena perhatian kerajaan yang tinggi terhadap pendidikan Islam, banyak ulama dari mancanegara yang datang ke Malaka seperti dari Afghanistan, Malabar, Hindustan, dan terutama dari Arab. Banyaknya para ulama besar dari berbagai negara yang mengajar di Malaka telah menarik para penuntut ilmu dari berbagai kerajaan Islam di Asia Tenggara untuk datang dari Jawa. Misalnya Sunan Bonang dan Sunan Giri pernah menuntut ilmu di Malaka, dan setelah menyelesaikan pendidikannya, mereka kembali ke Jawa dan mendirikan lembaga pendidikan Islam di tempat masing-masing. Hubungan antar kerjasama Islam, misalnya Samudra Pasai, Malaka, dan Aceh Darussalam sangat bermakna dalam bidang budaya dan keagamaan. Ketiganya tersohor dengan sebutan Serambi Makkah dan menjadi pusat pendidikan dan pengajaran agama Islam di Indonesia. Untuk mengintensifkan proses islamasi, para ulama telah mengarang, menyadur, dan menerjemahkan karya-karya keilmuan Islam. Sultan Iskandar Muda contohnya adalah raja yang sangat memperhatikan pengembangan pendidikan dan pengajaran agama Islam. Ia mendirikan Masjid Raya Baitur Rahman dan memanggil Hamzah Al-Fansuri dan Syamsuddin As-Sumatrani sebagai penasihatnya. Syekh Yusuf Al-Makassari, ulama dari Kesultanan Goa, Sulawesi Selatan, pernah menuntut ilmu di Aceh Darussalam sebelum melanjutkan ke Makkah melalui pengajaran Abdul Rauf Al-Assingkili. Telah muncul ulama Minangkabau, Syekh Burhanuddin dan Syekh Abdul Muhyi Al-Garuti yang berjasa menyebarkan pendidikan di Jawa Barat. Karya-karya susastra dan keagamaan dengan segera berkembang di kerajaan-kerajaan Islam.
kerajaan-kerajaan Islam itu telah merintis terwujudnya idiom kultural yang sama, yaitu Islam. Hal itu mendorong terjadinya interaksi budaya yang makin erat. Di Banten, fungsi istana sebagai lembaga pendidikan juga sangat mencolok. Bahkan pada abad ke-17, Banten sudah menjadi pusat ilmu pengetahuan Islam di Pulau Jawa. Para ulama dari berbagai negara menjadikan Banten sebagai tempat untuk belajar. Martin van Bruynessen menyatakan pendidikan agama cukup menonjol ketika Belanda datang untuk pertama kalinya pada tahun 1596 dan menyaksikan bahwa orang-orang Banten memiliki guru-guru yang berasal dari Mekah. Di Palembang, istana juga difungsikan sebagai pusat sastra dan ilmu agama. Banyak Sultan Palembang yang mendorong perkembangan intelektual keagamaan seperti Sultan Ahmad Rajamuddin I dan Sultan Muhammad Baharudin. Pada masa pemerintahan mereka telah muncul banyak ilmuwan asal Palembang yang produktif, melahirkan karya-karya ilmiah keagamaan, ilmu tauhid, ilmu kalam, tasawuf, tarekat, tarek, dan Al-Quran. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sumarti, saya akan menjelaskan materi yang kedua dari materi pertama tadi. Saya akan melanjutkan, yaitu materinya pendidikan Islam pada masa-masa kerajaan Islam. Kemudian salah satu tujuan adanya pendidikan Islam adalah terbentuknya masyarakat Islam di Indonesia. Terbentuknya masyarakat Muslim di suatu daerah adalah melalui proses yang sangat panjang. Melalui proses-proses pribadi sudah disebarkan oleh para pendai. Jadi prosesnya itu adalah masuk pada pribadi diri sendiri dulu. Nah, itu tujuannya adalah terbentuknya masyarakat Muslim di Indonesia melalui proses yang sangat panjang. Kemudian di suatu daerah itu terbentuknya itu pribadi muslim dari sebagai hasil upaya para dai. Kemudian yang selanjutnya adalah dengan terbentuknya komunitas masyarakat muslim pada beberapa daerah di Indonesia ini mendorong untuk membentuk Islam sebagai pusat kekuatan dan kekuatan politik. Proses Islamisasi di Indonesia. Yang selanjutnya adalah terbentuknya komunitas atau masyarakat Muslim pada beberapa daerah di Indonesia ini mendorong untuk membentuk kerajaan Islam, dijadikan sebuah pusat kekuatan dan kekuasaan politik di dalam proses Islamisasi Indonesia. Jadi terbentuknya komunitas Islam masyarakat di Indonesia itu adalah sebagai untuk membentuk kerajaan Islam. Kerajaan Islam itu sebagai dijadikan apa? Dijadikan sebuah pusat kekuasaan atau pusat kekuatan atau politik ya, sebagai proses Islamisasi Indonesia. Maka dari itulah berdirilah kerajaan-kerajaan Islam seperti Samudra Pasai, kemudian Perlat di Aceh dan Sumatera, Perlat di Aceh Pulau Sumatera maksudnya, kemudian di Demak di Pulau Jawa, Kerajaan Mataram dan sebagainya. Dengan berdirinya kerajaan Islam di Indonesia ini, maka fase perkembangan Islam berikutnya adalah fase perkembangan Islam dan politik. Kemudian yang selanjutnya adalah tumbuhnya kerajaan Islam sebagai pusat kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia ini jelas berpengaruh sekali dalam proses Islamisasi. Pendidikan Islam di Indonesia adalah sebagai suatu wadah. Pendidikan Islam di Indonesia ini adalah sebagai suatu wadah atau lembaga yang dapat mempermudah penyebaran Islam di Indonesia. Ketika kekuasaan politik Islam semakin kokoh dengan munculnya kerajaan-kerajaan Islam, pendidikan semakin memperoleh perhatian. Nah, bisa ditarik kesimpulan ya dari sini. Ketika kekuasaan politik Islam semakin kokoh dengan munculnya kerajaan-kerajaan Islam, maka pendidikan Islam semakin memperoleh perhatian. Karena kenapa? Karena kekuatan politik digabungkan dengan semangat para mubaligh atau pengajar agama pada saat itu,
untuk mengajarkan Islam merupakan dua sayap kembar yang mempercepat tersebarnya Islam di berbagai wilayah di Indonesia. Seperti itu. Sekian dari saya Sumardi dari kelompok 3. Mohon maaf yang sebesar-besarnya manakala ada penyampaian yang kurang jelas ataupun tutur kata yang tidak pantas. Saya hanya manusiawi yang perlu dibina. Ya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.